Jadi kalau yang ini itu kapasitas 200 ya mesinnya ya. Yang sementara kalau yang di sini ini kapasitas 300. Yang di atas ini juga kapasitas 300 ya. Ini kapasitas 200, bisa dilihat itu ya anak ayamnya. Ini hari ke-20 hari ya. Itu bisa kelihatan sudah mulai menetas anak ayamnya di dalam. Halo, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaru Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kita kali ini saya itu mau sharing ataupun berbagi bagaimana sih kegiatan saya setiap minggunya itu untuk menghasilkan DOC ataupun anak ayam ya. Jadi hari ini itu hari Senin, jadwalnya kita mau masukkan telur. Jadi memang kalau kita itu pinginnya panen dalam arti kalau bisnis ayam kampung ini macam-macam ya panennya ya. Tidak melulu kalau panen itu hanya untuk ayam konsumsi ataupun ayam pedaging. Bisa kita panen DOC, bisa kita panen telur, itu macam-macam. Jadi memang kalau yang saya tekuni itu kan saya di bagian breeding ya. Breeding itu saya menciptakan ataupun menjual DOC dari hasil indukan saya ataupun dari mitra saya ya. Jadi kalau saya itu panennya setiap minggu panen anak ayam ya. Jadi memang kalau kita mau panen setiap minggu ya, kita juga harus memasukkan telur atau menetaskan telur setiap minggu. Jadi setiap minggunya itu kita memasukkan telur ke mesin tetas. Nanti 21 harinya lagi akan menetas. Jadi kalau mau setiap minggu, tentunya kita harus memasukkan telur juga setiap minggu. Jadi nanti setiap minggu itu kita juga akan panen anak ayam. Jadi ini ya, ini mesin tetas saya yang sedang beroperasi itu. Yang 3 ini sudah berisi. Nanti rencananya telur hari ini itu kita mau masukkan ke mesin yang ini ya. Ini lebih besar daripada yang 3 ini ya. Jadi memang rencana kita hari ini memasukkan telur. Ini dia telur-telur saya yang akan kita masukkan ke dalam mesin tetas. Jadi pertama-tama itu ya kita harus membuat ini ya tanggalnya dulu pada mesin maksudnya di telurnya supaya nanti kita gampang ya tahu kapan menetasnya. Jadi memang selalu kita bikin tanda seperti ini, hari apa kita masukkan, jadi memang kita tandai. Jadi di sini kita mau menandai telurnya dengan mencantumkan tanggal di setiap atas telur ini ya. Jadi kita tahu pasti tanggal berapa nanti akan menetas. Yang pasti telur-telur ini udah terlebih dahulu kita bersihkan ya dengan disinfektan. Jadi seperti ini ya, kita buat tanggal hari ini tuh tanggal 13 Mei. Ini total telurnya ada sekitar 319 butir ya. Jadi kita lakukan pemberian tanggal ke setiap telurnya. Bisa terlihat ya, nih. Tanggal 13. Bagi Anda juga bisa candling ya, misalkan sebelum dimasukkan mesin itu yang pertama harus kita lakukan membersihkannya dengan disinfektan sehingga telur yang masuk ke mesin itu nanti sudah steril. Lalu setelah itu
bisa di handling atau di center ya, mana tahu ada yang retak, supaya biar jangan sempat masuk mesin kan. Kalau masih bisa dikonsumsi, biasanya dikonsumsi ya guys. Jadi sudah kita buat ya tanggalnya di setiap telur. Sekarang itu kita tinggal memasukkan telur-telur yang sudah kita tandai tadi dengan tanggal ke dalam mesin tetas ya. Yang ini kapasitas saya rasa bisa 300 lebih. Ini memang agak ini ya, buatan sendiri ya. Jadi yang penting sesuai fungsi, biarpun terlihat sederhana ya guys. Jadi ini bisa dilihat ya, saya sudah sediakan nampan untuk membantu kelembapan. Begitu juga ini ya, ada 1, 2, 3, 4 buah. Jadi kita mulai memasukkan telurnya ya. Jadi usahakan telur-telur yang masuk ke mesin tetas ini memang telur yang sudah layak ya, dalam arti perbandingan jantan dengan betinanya harus sesuai karakteristik ataupun syarat-syarat untuk layak jadi telur tetas juga wajib kita perhatikan ya guys ya. Jadi supaya nanti hasilnya menetas lebih maksimal. Di dalam itu sudah saya sediakan termometer kayu, termometer digital, paling enggak itu 3 itu saya buat di dalam itu, supaya kita ada perbandingan ya. Kadang digital ini juga nggak bisa kita percaya 100%. Jadi kita harus ada perbandingan, ada berapa biji lah gitu termometer yang di dalam. Jadi kita punya perbandingan, jadi bisa mendapatkan angka yang lebih optimal ataupun mendekati ya. Jadi kita masukkan telurnya. Biasanya kalau telur tetas itu maksimal 7 hari ya, ataupun 1 minggu. Ada sebagian juga yang itu 5 hari. Lebih bagus lagi sih, cuma sepengalaman saya sekalipun 1 minggu itu masih aman-aman saja ya guys. Jadi ini udah kita masukkan semua ya telur-telurnya ke dalam mesin tetas. Jadinya nanti kita tinggal menunggu 21 hari lagi bagaimana hasil menetasnya ya. Jadi kita harapkan nanti daya tetas ataupun persentase menetasnya itu bisa baik, paling tidak di atas 75 ataupun 80% ya guys ya. Jadi saya rasa sharing saya bagaimana cara kita memperlakukan telur tetas sebelum kita memasukkannya ke mesin tetas. Untuk kesempatan kali ini saya rasa demikian dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Cupcaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.